Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my video. Ismi Angela Putri Dinanti, ana tolibun mutakhosusun fil lughatil arabiyati wa adabuha fi UIN Raden Fata Palembang. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang buku tarik adab dari halaman 48 sampai halaman 49. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pada halaman 48 itu berisi tentang kitab Abu Bakar ilal muslimina ya'ahadu ilal amri bil khilafatah. Jadi kitab itu menulis, jadi Abu Bakar menulis kepada umat Islam untuk mempercayakan Umar dan kekhalifahannya. Ini tentang surat yang ditulis oleh Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadza ma'ahida bihi Abu Bakar khalifatu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indihiri ahdihi bidunya wa awwala ahdahu bil akhirati fi hali alati yu'minu fi hal kafiru wa yataki fi hal fajiro. Inilah yang dipercayakan Abu Bakar Khalifah Muhammad SAW di akhir masa pemerintahannya di dunia ini dan era pertamanya di akhirat, dalam kasus di mana orang-orang kafir percaya dan di mana orang yang berbuat jahat adalah orang yang soleh. Ini stakmaltu alaikum Umar bin Khattab faina baru wa adilun fadaluka ilmiyun bihi wa ro'abi fihi wa injaro wabaddala fala ilmali bi khaybi al-khiru aradtu walikulli miri maktasaba wa sayalamu lazina zolamu aymun qaliban yan qalibuna asya'aro mi'ataini wa samaniyatun wa ashruna. Jadi katanya, aku menggunakan Umar bin Al-Khattab untukmu, dan itu akan mengajari mereka yang melakukan kesalahan pengembalian apapun. Asy-Syura 227. Jadi Abu Bakar menulis surat di akhir masa pemerintahannya di dunia ini, bahwa dia percaya kalau di masa itu yang orang-orang yang berbuat jahat adalah orang-orang yang soleh. Terus arba'ah kitabatu Abdal Humaida bin Jil katibu ila ahlihi wahruman hazi hamim ma'a Marwan ana ibnu Muhammad akhiru khalifata bin Umayyah. Jadi kitabatu itu berasal dari kata kitabah yang berarti menulis, dan kitabatu itu artinya penulisan. Jadi menuliskan Abdul Al-Hamid bin Ji Al-Khatib kepada keluarganya Warman Haj dengan Marwan bahwa Ibnu Muhammad adalah khalifah terakhir Ibnu Umayyah. Terus amma ba'da fahmillah ja'alla dunya manfufata bal khurfi was-sururi wa ja'alla fiha aksaman mukhtalifata baina ahliha faman darat lahu bi khilawatiha wa sa'adahul hazzu fiha sakana ilaiha wa radiya bina wa aqama alaina wa min qarasatahu bi aniya biha wa ta'atahu bisukliha qalaha nafiran anha wa zamuha sakiton alaiha. Jadi adapun pengertian Tuhan, Dia membuat dunia penuh dengan kebencian dan kesenangan, dan membuat berbagai perpecahan di dalamnya, di antara orang-orangnya. Jadi siapapun yang dipercayakan dengan privasinya dan keberuntungan membantu di dalamnya, tinggal di dalamnya, puas dengannya dan tinggal di sana. Dan siapapun yang menempel padanya dan egois dan menginjak-injaknya dengan berat, dia akan membuangnya dan menghinanya dan marah. Jadi pengertian Tuhan ini, Allah membuat dunia dengan penuh kebencian, ada ujian dan kesenangan. Terus dia membuat berbagai masalah yang untuk umat-umatnya. Terus jadi
umat yang percaya atas Allah itu akan mendapatkan hidayah atau keberuntungan atau kesenangan di dunia. Sedangkan orang yang tidak percaya pada Allah, maka dia akan mendapat ujian, mendapat azab di dunia. Seperti itu. Kita batu tadwini wa tasnifi. An qadaya zamanul khulafai rasyidina walam yudawuna fihi kitabun illa makan min amri kitabatil musahfi wa kana marja'un nasi fi amri dinaihim wa dunyahum kitabullah ta'ala wa sunnatu rasulihi fa izasi tabaha alaihim amrun min umuri dini roha'au ilal khulafai wa fuqahai ashabati wastakharullah wastazirhu wa bijti hadihim ra'ayyan amilu bihi wa qad kanu la yaktubuna aqwalan ni sallallahu alaihi wasallam khosiyayata dijarohum zalika ilal atimadi alal kutubi wa ihmali haftil qur'unil karimi wa sunnati wali anal kitaba urdatul lidayai wa tashifi wa tahrifi. Jadi itu kita batu tadwini wa tasnifi. Kita batu itu berasal dari kata kataba yang berarti menulis. Jadi kita batu itu penulisan. Jadi kita batu tadwini wa tasnifi itu penulisan, kodifikasi dan klasifikasi. Di situ an qadaya zamanul khulafai rasyidina walam yaduna fihi kitabun illa makan min amri kitabatil musahfi. Waktu para khalifah yang bertindak benar berlalu dan tidak ada kitab yang ditulis di dalamnya kecuali yang tertulis tentang Al-Qur'an. Wa kana marja'un nasi fi umri dinihim wa dunyahum kitabullah ta'ala. Dan rujukan masyarakat dalam hal agama dan dunianya adalah kitab Tuhan Yang Maha Esa dan sunnah Rasulnya ketika mereka dan sunnah Rasulnya. Wa sunnatu rasulihi fa izasi tabaha alaihim amron min umuri dini roha au ilal. Ketika mereka dicurigai sebagai salah satu masalah agama, mereka berpaling kepada para khalifah dan ahli hukum para sahabat, dan mereka mencari perlindungan kepada Tuhan dan mencari dan keturunan mereka. Apapun yang mereka lakukan, mereka tidak menulis sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena takut hal itu akan membuat mereka bergantung pada kitab-kitab dan mengabaikan untuk melestarikan Al-Quran dan Sunnah karena kitab tersebut dapat hilang, rusak, dan distorsi. Jadi maksud dari penjelasan ini pada waktu khalifah kan itu mereka ada Al-Quran, mereka turun Al-Quran. Jadi mereka ini waktu itu dia belum berani untuk menulis atau ya untuk beralih ke tulisan karena mereka takut pada saat mereka menulis itu mereka akan terlena dan akan meninggalkan kewajiban mereka untuk mempelajari atau menghafal Al-Quran dan hadis Rasulullah, seperti itu. Terus tadruninun nahwi itu artinya yaitu pelajari tata bahasa. Wa kana awalla man kataba fihi Abdul Aswadi Dauli wa qad talafa mubadaha anil imama Aliyun. Dan dia adalah orang pertama yang menulis tentang itu, Abu Al-Aswad Al-Dauli, dan dia meletakkan prinsipnya pada otoritas Imam Ali. Wa akhadha anhu fatiyanal basyarati wa khususon muwaliyah iza kanu wa ahwajan nasi ilal nahwan. Dan dia mengambil darinya anak-anak laki-laki Basra iza kanu wa ahwajan wastakhala alal kufati bihi ba'da anfaiha bil basrat. Ba'da itu setelah. Jadi karena mereka sangat membutuhkan orang, maka
orang-orang Kufah, mereka menarik orang-orang Kufah untuk bekerja dengannya setelah kaum dari Basra. Walam yanqadu hazal asru hatashi takhala bihi tabaqatan minal basyari wa tabaqatan minal kufina. Jadi, dan zaman ini tidak berlalu sampai dua lapisan. Dua lapisan itu yaitu pada lapisan kaum Basra yang bekerja dan pada lapisan kaum Kufah yang bekerja. Jadi Abu al-Aswad al-Dawli ini mencari orang pada kaum Basra untuk bekerja dengannya di kepenulisan. Nah, setelah periode kaum Basra, ada pula dia menarik orang-orang Kufah untuk bekerja dengannya juga. Nah, jadi di periode penulisan di periode Abu al-Aswad al-Dawli ini terjadi dua periode, yaitu periode orang-orang Basra yang bekerja dan orang-orang Kufah yang bekerja. Baiklah, itu saja tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.